Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la'ala khuluqin 'azim. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طالب العلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di bulan yang mulia, yang mana pada bulan ini turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan daripada penyakit-penyakit yang ada sekarang ini. Segala puji juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang semoga dengan perkumpulan ini Allah menjaga kita semua daripada mara bencana, daripada mara bahaya, dan semoga Allah sehatkan kita dan semoga dicepatkan bulikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang maknanya bukanlah termasuk akhlak orang yang beriman itu cari perhatian. Karena cari perhatian ini bisa menyebabkan seseorang yang beribadah menjadi riya, yang riya itu menggugurkan amal ibadahnya. Jadi orang yang beriman ini tidak pantas dia cari muha, cari perhatian, karena bisa menyebabkan riya, bisa menyebabkan sum'ah. Tetapi kaidah taqulu daiman mengatakan selalu bahwasanya likulli syai'in mustathniyat. Bagi setiap sesuatu itu ada pengecualiannya. Dan pengecualian dalam hadis ini adalah kecuali bagi seseorang yang menuntut ilmu. Seseorang yang menuntutkan ilmu itu dikecualikan oleh Rasul bahwasanya dia dibolehkan mencari perhatian seorang gurunya. Kenapa? Karena untuk menguatkan ikatan dia dengan gurunya. Karena sebahagian ulama mengatakan sab'una fi mi'ah, 70% dikatakan ilmu seorang murid didapat dengan apa? Dengan kuatnya ikatan antara seorang murid dan guru. Oleh karena itu, kuatkanlah ikatan kita dengan guru dengan apa? Dengan kita patuhi apa yang diperintahkan guru. Jangan pernah kita menolak ataupun tidak suka hati apa yang diperintahkan oleh guru. Karena ulama mengatakan man qala syaikhihi lima lam yuflih abadan. Orang yang mengatakan kenapa mukim, kenapa ini, orang itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau guru perintahkan, itulah yang terbaik buat kita. Kuatkanlah ikatan antara kita dengan guru kita. Insyaallah ilmu kita yang akan kita dapatkan ini insyaallah berkah. Karena orang yang kuat ikatan antara gurunya itu adalah orang yang hebat. Kenapa? Laisa sya'an an takuna fi qalbil wali, laisa sya'an ayyakuna wali fi qalbik, walakinna sya'an an takuna fi qalbil wali. Bukanlah perkara yang menakjubkan bahwasanya wali ada di hatimu. Jangan tersinggung. Tapi perkara yang menakjubkan itu adalah bahwasanya engkau ada di dalam hati seorang wali. Alamatnya apa? Misalnya kita kada hadir, guru mencari kita. Itu ada alamat bahwasanya kita ini ada di hati seorang guru. Walaisa sya'an an tabtakhira bismi syaikh. Bukanlah perkara yang menakjubkan bahwasanya engkau berbangga, ia adalah guruku. Dia adalah guruku. Oh, ulama yang besar, yang pengajiannya sangat besar itu adalah guruku. Oh, itu Habib adalah guruku. Itu bukanlah perkara yang menakjubkan. Walakinna sya'an, tetapi perkara yang menakjubkan apa? Bahwasanya guru berbangga itu adalah muridku. Itulah perkara yang menakjubkan. Seperti siapa? Seperti Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau berbangga, aku mempunyai murid yang sangat ku takjubkan, aku mempunyai murid yang sangat kubanggakan. Siapa dia? Al-Habib Abdurrahman Al-Antas, pengarang Ratibul Antas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Antas pun beliau berbangga dengan muridnya siapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau berbangga dengan muridnya siapa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang Syarah Ainiyah. Jadi bukanlah perkara yang menakjubkan apa? Kita berbangga dia adalah guru, tapi yang berbangga itu adalah bahwasanya kita diakui sebagai murid oleh guru itu.
Itu adalah perkara yang menakjubkan. Oleh karena itu dengan cara apa? Dengan cara kita mematuhi dan memperkuat ikatan kita terhadap guru kita. Oleh karena itu Nabi membolehkan seorang penuntut ilmu mencari muka, mencari perhatian kepada gurunya. Karena apa? Karena itu adalah 70% cara kita untuk mendapatkan ilmu, keberkahan ilmu kita yang kita tuntut selama ini. Bercatat nah, silakan. Langsung penutup. Dikisahkan dahulu Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi. Imam Al-Buwaiti disebutkan bahwasanya beliau itu bukan nama asli Al-Buwaiti, tetapi nama beliau itu lupa, ingat, dilupakan. Jadi Al-Buwaiti itu tasgir daripada Al-Bauti, orang yang lambat. Kenapa Al-Buwaiti adalah orang yang lambat hafal? Kalau Imam Syafi'i, beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menyuruh murid-muridnya menghafal, esok setor hafalan hadis seini, maka beliau perlu ratusan kali mengulang satu hadis baru hafal. Oleh karena itu beliau digelar dengan Al-Buwaiti, orang yang lambat hafalannya, menurut satu riwayat. Menurut satu riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, beliau digelar Al-Buwaiti karena adalah min qaryatil Balti fi Makkah Al-Mukarramah. Bahwasanya beliau berasal daripada kampung Al-Balti yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Kembali ke awal, beliau digelar Al-Buwaiti adalah orang yang lambat hafalannya. Kenapa? Karena beliau lambat dalam menghafal. Bahkan beliau ratusan kali hanya hafal satu hadis. Ibarat kita tuh menghafal innamal a'malu binniyat, mungkin satu kali baca hafal, dua kali baca hafal. Beliau ratusan kali. Tapi kenapa beliau menjadi khalifahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i memiliki murid yang lain, Al-Muzanni. Siapa lagi disebutkan dalam kitab Ar-Rabi', siapa lagi disebutkan. Banyak murid Imam Syafi'i. Tetapi yang terkenal yang menjadi khalifah yang menggantikan seluruh majlis Imam Syafi'i ketika beliau wafat adalah Imam Al-Buwaiti. Padahal beliau menghafal satu hadis saja lah, 500 kali ya disebutkan. Ada yang mengatakan lebih ratusan kali beliau baru hafal satu hadis itu. Kenapa? Karena beliau suka mencari perhatian terhadap Imam Syafi'i. Itu ya sebutin syaratnya. Oleh karena itu ada gotong royong, ada acara apa, belajaran selalu hadir. Supaya apa? Supaya kita ini selalu dilihat guru. Karena guru itu melihat kita ini seolah-olah selalu diingat guru. Kayak Imam Al-Buwaiti, beliau tuh tadi deh menghafalnya kayak Pak. Parah daripada bukan kita. Ratusan kali menghafal hadis hanya hafal. Kita ini mungkin 10 kali, paling banyak jadi 50 kali lah. Beliau lebih ratusan kali hanya hafal. Tapi beliau menjadi khalifah Imam Syafi'i kenapa? Karena beliau suka cari perhatian terhadap Imam Syafi'i dan beliau suka berkhadam, suka membantu Imam Syafi'i. Sehingga suatu ketika Imam Syafi'i beliau kena halnya panah. Beliau hanya yang beliau lihat itu semuanya hanya Allah Ta'ala. Jadi beliau kada ingat lagi lawan siapa-siapa, lawan bini kada ingat, lawan anak kada ingat, lawan siapa-siapa kada ingat. Yang hanya beliau ingat hanya Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang dilihat hanya Allah Ta'ala, ini makam beliau. Lalu beliau ketika beliau berduaan dengan Allah Ta'ala, yang hanya dilihat adalah Allah Ta'ala, yang diingat hanya Allah Ta'ala, beliau berdoa maka doa beliau dikabulkan. Kenapa? Saat itu beliau hanya ingat kepada satu muridnya saja. Siapa? Imam Al-Buwaiti. Jadi kita tahu misalnya guru tuh mungkin tahajud malam atau apa, mungkin yang diingat tuh adalah murid yang selalu tampil di hadapan guru, yang selalu mungkin selalu diingat oleh guru. Kayak Imam Al-Buwaiti deh, suka cari perhatian terhadap Imam Syafi'i, suka berkhadam kepada Imam Syafi'i, beradab dengan Imam Syafi'i, sehingga ketika Imam Syafi'i panah, sehingga ketika beliau kena halnya, ketika beliau hanya berdoa dengan Allah Ta'ala, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah iftah Al-Buwaiti, ya Allah iftah Al-Buwaiti, sehingga beliau menjadi khalifahnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu kuatlah ikatan kita kepada guru kita, kuatkanlah adab kita sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu kita. Sayyid Maliki ketika beliau dakwah di suatu negara, di suatu kampung, di suatu daerah, beliau dapati pila lah nama ngarannya penginapan yang halus tuh. Yalah pila lah. Pila itu kada layak huni lah ibaratnya. Sehingga ketika beliau hendak ke WC itu betinggalan. Banyak di WC itu ibaratnya kotorannya itu tak angkat, hibak, tak keluar. Sehingga Sayyid Maliki itu takjub. Ibaratnya hendak membuang hajat dah tapi hibak di WC gitu kayak Pak. Melihat guru muridnya bingung. Woi guru kenapa nih pian kada jadi ke WC? Lo aja Sayyid Maliki itu ada kotoran. Sang murid tanpa berpikir panjang langsung ke WC. Melihat yang demikian, apa kata Sayyid Maliki? Ya Allah iftah sehingga beliau menjadi orang yang hebat sekarang.
namanya tidak disebutkan, lupa. Oleh karena itu, carilah perhatian kepada guru, kuatlah ikatan kita kepada guru. Walaupun kita jarang bertemu, tapi kuatkanlah ikatan. Seperti Imam Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, bahwasanya Syekh putuh beliau itu adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas itu adalah guru futuhnya Sayyid Ali Al-Habsyi. Kenapa dikatakan guru futuh? Padahal Habib Ali Al-Habsyi ini 6 kali ya pernah bertemu Habib Bakar ini seumur hidup. Mulai awal lahir sampai mati 6 kali ya hanya bertemu dengan Habib Bakar itu. Tapi Habib Bakar ini yang mau ulah Habib Ali Al-Habsyi di wali. Kenapa? Karena dari hatinya Habib Ali Al-Habsyi itu meyakini, kata beliau, setiap aku dalam 6 kali pertemuan dengan Habib Ali Al-Habsyi, aku kada pernah melihat dalam diri guruku itu ada sifat kemanusiaan. Aku mengira guruku itu malaikat, saking kuatnya hati ini sangka baik lawan guru. Oleh karena itu, kuatkanlah sangka baik kita kepada guru, akhlak kita, carilah perhatian terus kepada guru, taati guru, jauhi apa yang dilarang guru, insyaallah ilmu kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alihi bismillahil Fatihah.